Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Sumber Beringin Bapak Agus, yang kebetulan tetangga saya di Teloko walaupun beda kecamatan. Yang saya hormati juga seluruh bidan sudah hadir, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sudah hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat selamat dan sempat hadir dalam acara minilog lintas sektoral. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang untuk semua undangan. Yang kedua, permohonan maaf dari undangan kami Bapak terkait karena memang banyak kegiatan di kabupaten sehingga tidak bisa ikut di acara hari ini. Yang paling penting nih, saya selalu deg-degan kalau bicara di depan para wanita ini. Bukan berarti saya ini playboy, bukan. Tapi saya itu selalu ingat sama ibu saya. Jadi saya kalau di depan ibu saya itu jangan bisa ngomong banyak. Cukup kalau bahasa Jawanya Pak itu mungkin kayaknya gak asik sama Mbak. Mungkin saya mau nyebut namanya nggak enak ya. Mungkin di sini ada beberapa nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Dokter ataupun tim. Nantinya monggo kita simak, kita dengarkan baik-baik sehingga mungkin nanti pada akhirnya akan ada manfaat yang baik untuk kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atau yang mewakili ini Pak Sekam, kemudian ada tokoh masyarakat ya, kemudian Bu Badan, kalau Bapak Ibu tinggi ya, teman yang mewakili ya, sama dan staf puskesmas dari puskesmas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sumber Beringin ya. Salah satunya ada tentang hepatitis ya. Perlu diketahui semua di sini banyak ibu hamil yang kalau diperiksa laboratoriumnya ya itu HbsAg-nya positif. Sekarang di Indonesia ini sudah masuk ranking, kalau dulu ranking 5 ya, sedunia. Malah sekarang ini TB kita ini bukan tambah turun, tambah naik menjadi ranking nomor 2 sedunia, bayangkan ya. Dan nanti mungkin ada bermas ya, dimana sekarang ini penyakit tidak menular itu lebih banyak dibanding penyakit yang menular. Bagaimana mengatasinya? Ya, harus hidup sehat, ada BHPS ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh yang karena sudah dibentuk Pokja untuk bermas ya. Nah kemarin kan itu ada apa namanya dari KB ya, stunting. Ya saya terutama saya berterima kasih ya pada teman-teman kader benar Pak Sekam tadi. Pokok yang utama adalah pastinya adalah berkoordinasi, tapi tidak menutup kemungkinan jangan kalau ada pertanyaan nanti setelah pemaparan ini monggo diajukan. Kami tidak apa-apa, kalau saya tidak bisa menjawab nanti tak saya. Ya, mungkin itu aja karena waktunya kita sampai lebih ya, dan materi yang disampaikan mungkin agak tahu. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang kita memberi tempat ya untuk terselenggaranya minilog ini. Sekaligus
saya hanya mengingatkan lagi, tolong tetap prokesnya tetap dijaga ya, karena COVID ini belum selesai ya, belum selesai ya. Sampai kapan? Ya saya nggak tahu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Menuju acara selanjutnya yaitu penyampaian program Germas dan Wala. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya nanti kalau setelah selesai dipaparkan bisa langsung bertanya seperti itu. Monggo untuk yang berkewajiban saya serahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia, saya petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sumber Unit. Ya, di sini saya akan menjelaskan program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sudah kita ketahui dalam 30 tahun terakhir terjadi perubahan pola penyakit di Indonesia yang terkait dengan perilaku manusia. Pada tahun 1990, penyebab terbesar kematian dan kesakitan di Indonesia ini adalah penyakit menular ini, Bu. Seperti ISPA, TB gitu. Dan untuk nomor 2-nya baru penyakit tidak menular dan ketiganya cedera. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi pergeseran dari pola penyakit di Indonesia, dan yang menduduki pertama yaitu penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan tekanan darah tinggi. Ruang lingkupnya Germas itu ada: 1. Peningkatan edukasi hidup bersih dan sehat, 2. Peningkatan kualitas lingkungan, yang ketiga peningkatan pencegahan dan deteksi penyakit, yang keempat penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, yang kelima peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, yang keenam peningkatan aktivitas fisik. Tujuan dari Germas sendiri yaitu yang pertama kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan yang terakhir biaya untuk berobat berkurang. Jadi siapa sih yang harus melaksanakan gerakan hidup sehat ini? Seluruh elemen di masyarakat. Untuk elemen individu, keluarga dan masyarakat ini dapat mempraktekkan pola-pola hidup bersih dan sehat setiap hari. Untuk bentuk gerakan masyarakat hidup sehat itu ada 7. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengonsumsi alkohol. Yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang ketujuh, menggunakan jamban. Contohnya seperti menyapu, bersih-bersih rumah, itu termasuk aktivitas fisik. Minimal itu dilakukan 30 menit untuk aktivitas fisik. Bisa kapan saja dan dimana saja. Mengonsumsi sayur dan buah, jadi diusahakan untuk setiap hari harus mengonsumsi buah dan sayur. Buah pun tidak perlu harus mahal ya. Di Kecamatan Sumber Unit ini sepertinya kan belum ada kegiatan untuk Germas ini, deh. Pak, deh. Nah, untuk itu insya Allah awal bulan depan itu kita akan pertemuan Germas ini untuk membuat kegiatannya. Kan kemarin sudah ini ya Pak, pokoknya sudah dibentuk dan tahun kan kemarin hanya membentuk SK Pokja Germasnya, tapi masih belum ada kegiatan ya Pak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membentuk kegiatannya untuk Germas di Kecamatan Sumber Unit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada
pertanyaan. Oke. Monggo Bapak Ibu sekalian. Monggo. Nama, terus dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Keluarga Aini, saya dari pendidikan dari TK Pertiwi 2 Rejo Agung, Kepala Sekolah TK, dan saya juga mewakili IDTKI Kecamatan Semeru. Saya sedikit ingin bertanya tentang materi tadi yang disampaikan ya Mbak. Sekarang zaman sudah maju, semua orang sudah mengerti pola hidup bersih, pola hidup sehat. Semua orang sudah banyak yang melaksanakan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Tapi yang saya heran, kenapa kok penyakit semakin banyak, semakin bermacam-macam? Sebenarnya apa yang terjadi? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain masih kita simpan dulu 3 pertanyaan. Bu Jumaria, ya, monggo. Tinggal dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumaria dari Desa Sukosari Kidul. Ingin bertanya cara pencegahan kanker serviks leher rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tapi kenapa penyakit semakin banyak? Mungkin yang pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehatnya sudah benar-benar apa enggak? Apa setengah-setengah? Kayak cuci tangan aja, kita pasti males kan, kan mungkin sebelum makan, sesudah makan, setelah BAB, terus mau menyuapin anak, itu kan juga harus cuci tangan. Mungkin yang kedua juga, selain penerapannya belum maksimal, yang kedua juga di zaman sekarang ya Bu, mutasi penyakit itu cepat mutasinya gitu. Jadi walaupun begitu kita tetap harus menjalankan untuk hidup bersih dan sehat itu. Mungkin Dr. Agung ada tambahan? Cek. Mohon izin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan pertama Ibu ya. Nah, ini contoh gerakan hidup sehat di masyarakat. Kelihatan ya? Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Kira-kira nih, kita ini berapa hari sekali kita olahraga? Ya, aktivitas biasa yang dimaksud aktivitas fisik, olahraga seperti jogging. Atau tidak, kalau aktivitas fisik mungkin nggak akan terlalu berefek banyak. Ya, kita tiap hari jalan pasti jalan ya. Ya, sedang kita pergerakan otot ya. Terus yang membakar sekian ribu kalori itu berapa kali? Hampir tidak pernah, atau mungkin hanya seminggu sekali. Minggu pagi jalan-jalan ke alun-alun, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi dari satu poin aja, ini masih perlu kita tingkatkan. Ya, kita dibandingkan dengan orang-orang bule di sana, mereka punya kebiasaan jogging tiap hari. Kita tidak. Ada yang kalau orang-orang agak elit, mereka punya kebiasaan nge-gym. Ya, kalau di sini mungkin orang-orang kota. Kalau ibu-ibu ada juga aerobik. Ada yang pola hidup sehat, tapi ternyata masih banyak yang belum. Ya kan, ini faktanya. Dan pada saat kita memberikan jajanan ke anak-anak, itu lebih suka memberikan jajanan-jajanan yang berupa gorengan, ciki-ciki, snack-snack, ya kan? Coba kita geser ke buah-buahan.
Iya kan? Nggak mau lah, kembali lagi kok nggak mau. Kalau kita menyerah dengan kata nggak mau, ya udah kita tutup aja forum ini. Yang ketiga, tidak merokok. Coba di sini yang suaminya tidak merokok ada nggak? Ada. Suaminya Pak, dia punya suami Pak. Jadi kalau yang bapak-bapak di belakang ini sudah kelihatan sudah Pak. Jadi tidak usah ditanya, sudah kelihatan Pak. Jadi dari kalori, membakar lemak, ya, itu sangat bagus. Bukan hanya yang masih muda-muda, yang sudah agak sepuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan menyesuaikan gerakan-gerakannya. Jadi jangan dipaksakan seperti yang muda-muda. Nggak kuat. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Nah ini, berapa banyak dari kita yang masih membiarkan anak-anak kita nggak mau makan sayur, ya kan? Ya kan? Nah itu. Jadi pada saat kita mendapati anak kita sulit makan sayur, kadang kita, siapa di antara panjenengan yang rutin memeriksakan kesehatan? 1, 2, 3. Dari sekian banyak hanya 3 orang. Nggak tahu ini 10. Nah 4. Ada lagi? Jadi nggak nyampe 10%. Dari total keseluruhan masyarakat di lingkungan kita, mungkin hanya kurang dari 2% mungkin yang punya acara rutin pengen cek kesehatan. Paling datang ke Pak Mantri, ke Bu Bidan, ke Puskesmas itu hanya kalau sudah ada keluhan, betul nggak? Iya kan? Jadi coba Bu, mulai sekarang panjenengan ada hasrat untuk kepengen tahu kondisi tubuh saya ini seperti apa. Saya ini sedang kebanyakan kolesterol apa enggak? Saya ini punya diabetes apa enggak? Saya ini punya hipertensi apa enggak? Jadi nggak usah nunggu keluhan. Jadi supaya terdeteksi secara dini, oh ternyata tanpa saya sadari kolesterol saya tinggi ternyata. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang penyakit imun, mungkin Pak Dokter bisa bantu menjelaskan. Jadi begini ya, kalau kita itu bicara penyakit autoimun ya, ini yang saya tahu ya, salah satunya adalah penyakit lupus ya, itu yang karena penyebabnya autoimun. Kemudian yang kedua ada penyakit namanya ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Jadi dia tuh trombositnya itu selalu turun, ya, selalu turun. Nah, tadi kan banyak juga penyebabnya apa? Ya, penyebabnya sementara ini belum bisa dipastikan. Ya, mungkin bisa karena kelainan proteinnya, ya. Terus bisa juga karena ada pemicunya. Artinya mungkin pernah kontak dengan agent, ya, agent kimia itu bisa juga, ya. Yang dimaksud autoimun itu ya begini Bu, tadi kan sempat disebutkan sakit semua ya di pergelangan tangannya kalau pagi, terus kalau nggak salah tadi juga sempat disebutkan asam urat ya, artritis rheumatoid ya. Sebenarnya kalau artritis rheumatoid itu ya, itu yang benar itu penyakit degenerasi ya, sehingga timbul suatu penyakit ya. Seperti ITP itu yang diserang kan sel pembekuan darahnya yang diserang ya. Jadi normalnya orang normal kalau diperiksa itu sekitar 150.000, tapi dia di bawah terus ya. Kalau masalah terapinya ya biasanya atau gampangnya gini, kalau bicara autoimun itu penjelasannya agak rumit. Anggap aja dia itu seperti alergi. Jadi obatnya harus bisa menekan proses autoimunnya itu. Ya itu yang menyebabkan dia ketahanan tubuhnya juga rentan sekali. Ya. Jadi sebenarnya
seperti artritis tadi ya, artritis itu macam-macam. Kalau bisa pada usia, kalau sudah orang tua ya namanya osteoartritis. Itu karena tulang rawannya, entah itu di lutut itu jadi di sendi-sendi besar, itu yang mengalami pengapuran. Kalau pengapuran karena apa ya, banyak sebab ya. Rheumatoid arthritis itu juga macam-macam ya. Reuma, kalau ngomong reuma sama hampir-hampir dengan artritis karena asam urat. Mulai tadi yang saya tunggu-tunggu ini Bu, karena kemarin-kemarinnya masa COVID, jadi kunjungan dari puskesmas ke lembaga-lembaga itu kan tidak ada. Ya, memang pernah ini Pak Dokter ini pernah ke lembaga saya dulu, tapi tahun berapa itu sudah lama sekali ya Dok, masih di sini ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Ini kita kan lembaga sendiri yang ke puskesmas. Kemarin saya sempat lihat story-nya siapa itu di puskesmas itu, kalau tidak salah dari Teratai ya Bu. Iya. Iya, TK Teratai. Katanya saya, kok cuma Teratai, kenapa yang lain tidak ada? Mungkin itu hanya contoh saja ya. Ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Puskesmas Sumberberingin ini, karena apa? Kita kalau akreditasi itu masuk di penilaian, yaitu harus bekerja sama dengan instansi-instansi, termasuk dengan Puskesmas Sumberberingin. Nanti saya mau minta itu lagi bentuk kerjasamanya berupa semacam apa ya? Ya MOU seperti itu yang ditanya. Karena lembaga itu banyak yang tidak punya bukti fisiknya kalau sudah ditanya oleh asesor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga, jadi kita ditargetkan juga untuk melakukan kegiatan ke TK. TK ternyata juga punya keharusan untuk bekerjasama dengan instansi kesehatan, ya kan? Nah, ini klop. Dan jadi waktu itu saya bagaimana caranya mengedukasi seluruh TK sekecamatan, ya itu bagi saya kan juga nggak gampang karena banyak daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Itu pun pada saat saya melakukan kegiatan itu ya hanya edukasi tentang kesehatan gigi aja. Akhirnya saya berpikir gimana kalau saya TK-nya aja saya ajak ke puskesmas gitu loh. Jadi di puskesmas dikenalkan dengan orang-orang yang berpakaian putih-putih, pakai APD, itu anak-anak biar nggak takut. Itu yang pertama. Jadi memfamiliarkan mereka ke nakes, tenaga kesehatan. Tujuannya apa? Suatu saat bila mana mereka ketemu di imunisasi, pemeriksaan, itu mereka nggak takut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenalkan mereka dengan fasilitas kesehatan. Jadi suatu saat mereka sakit, dibawa ke UGD atau mungkin disuntik atau mungkin rawat inap atau mungkin di laborat diambil darahnya, mereka biar nggak takut. Ya dikenalkan dulu kita dengan program ini banyak yang tercover. Jadi bukan hanya kesehatan gigi saja, yang tadinya awalnya motivasi saya hanya kesehatan gigi, akhirnya saya kembangkan menjadi yang lain, program-program yang lain juga kena gitu. Jadi seperti kemarin Bu Elna juga memberikan edukasi tentang gizi, ya makanan sehat. Nah itu akhirnya bisa sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi untuk jadwalnya akan kita atur Bu. Jadi dalam 1 tahun target kita semua TK itu tercover, PAUD juga. Ya, jadi PAUD yang nggak ada TK-nya, biasanya kan ada kan PAUD langsung SD kan gitu. Ya itu PAUD-nya, ya RA, TK, PAUD itu kita jadwal semua kita gilir. Kemarin kebetulan yang koordinasinya langsung ini kebetulan Teratai. Bukan berarti kita mengistimewakan Teratai, tidak. Ya, jadi semuanya nanti akan kita gilir, gitu. Jadi tiap Sabtu pagi, ya. Gitu. Nanti silakan ditonton di YouTube ya, di channelnya Puskesmas Sumberberingin, silakan ditonton itu. Jadi asik, kegiatannya asik. Kita buat seasik mungkin supaya bisa kena ke hatinya anak-anak, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku koordinator imunisasi Puskesmas Sumberberingin akan menjelaskan sedikit saja tentang bulan imunisasi anak nasional. Di sini saya pertama akan menjelaskan kenapa sih kok ada bulan imunisasi anak nasional.
pemerintah itu mengacu pada dua hal, yaitu pada situasi global dan situasi nasional. Di mana untuk situasi globalnya, capaian imunisasi global menurun dari 86% di tahun 2019 menjadi 83% di tahun 2020. Dan di tahun 2020, jumlah anak yang tidak lengkap imunisasinya sebanyak 3,4 juta. Sedangkan untuk situasi nasionalnya, yaitu terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin selama COVID-19 selama pandemi ya. Kemudian sebagian besar provinsi berstatus risiko tinggi dan sangat tinggi untuk transmisi campak dan rubella, dan telah terjadi peningkatan kasus campak rubella serta merata di semua provinsi. Selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional, di mana tujuannya yaitu mencapai dan mempertahankan kekebalan populasi yang tinggi sehingga menghentikan transmisi virus campak dan rubella setempat di semua kabupaten dan wilayah di seluruh Indonesia. Yang kedua, mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan eradikasi polio global pada tahun 2026 serta mengendalikan penyakit difteri dan pertussis. Dari cakupan imunisasi yang rendah ini akan mengakibatkan immunity gap, yaitu kesenjangan imunitas, sehingga terjadi peningkatan kasus yang terjadi, yaitu kejadian luar biasa PD3I. PD3 ini termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga perlu adanya bulan imunisasi anak nasional. Bulan imunisasi anak nasional ini dilaksanakan dalam 2 tahap ya. Untuk Provinsi Jawa Timur akan dilaksanakan pada bulan Agustus, minggu depan sudah dilaksanakan selama 30 hari kerja. Jadi bersiap-siap untuk para tenaga kesehatan, khususnya bidan dan ibu-ibu kader, karena minggu depan sudah mulai kegiatan bian ya. Kegiatan bian ini nanti meliputi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu imunisasi tambahan campak rubella, dan yang kedua imunisasi kejar. Di mana untuk imunisasi kejarnya ini ada beberapa antigen, yaitu OPV. OPV ini berupa polio tetes, kemudian IPV berupa polio suntikan, dan DPT-HB HIV. Untuk imunisasi tambahan, nanti bayi balita akan mendapatkan imunisasi tambahan campak rubella tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Sedangkan untuk imunisasi kejar, yaitu pemberian imunisasi satu jenis atau 2 jenis, di mana sasarannya ini yaitu bayi, di mana sasarannya ini termasuk balita yang tidak lengkap status imunisasinya. Nanti termasuk sasaran imunisasi kejar. Selanjutnya yaitu sasarannya ya. Kita mengikuti yang tahap 2 ya Ibu, di mana sasaran untuk campak rubella ini yaitu usia 9 sampai 59 bulan. Jadi untuk campak rubella 9 sampai 59 bulan semua mendapat imunisasi campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Sedangkan untuk sasaran imunisasi kejar yaitu anak balita usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap atau belum lengkap status imunisasinya, baik OPV, IPV maupun DPT-HB HIV. Biasanya ini akan kita arahkan ke desa dulu. Pelaksanaannya karena di posyandu ya. Nanti juga ini berbasis klinik, Mbak. Berbasis klinik, jadi harus di wilayah masing-masing. Pelaporannya, pencatatannya itu berupa online pakai ini. Jadi diusahakan di setiap posyandu di desa masing-masing. Sehingga diperlukan upaya segera untuk menutup immunity gap melalui bulan imunisasi anak nasional. Bulan imunisasi anak nasional merupakan momen penting untuk melindungi anak-anak Indonesia terhadap PD3I yang meliputi campak rubella, polio, difteri, pertussis, tetanus, dan hepatitis B. Yang terakhir di sini saya
menghimbau untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, baik dari lintas sektor maupun dari wilayah, untuk mengumumkan kepada seluruh warganya agar membawa bayi balitanya yang berusia 9 sampai 59 bulan agar datang ke pos posyandu yang ada di masing-masing desanya untuk mengikuti bulan imunisasi anak nasional ini. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan lebih dulu Bapak Ibu sekalian. Saya Ibu Alnari Janati, memegang program PJDC di Puskesmas Semblingin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan masalah stunting ya, Ibu ya, sosialisasinya. Ibu-ibu masih bisa lanjut ya? Ya, karena ini udah jam rawan ya. Jadi saya mungkin singkat saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah tahu semuanya tentang apa itu stunting. Jadi sudah tidak asing lagi ya, Bapak Ibu. Apa Bu? Yang sudah ada ya. Iya benar ya. Ini kalau kita lihat dari segi penampakannya, penampakan badannya, bahwa stunting itu usia sama, tapi tingginya berbeda. Kenapa? Oh, iya, biasanya misalnya yang usianya 5 tahun, tingginya sekitar 100 ya normalnya. Tapi ada anak yang usia segitu masih 80 atau 70 cm. Nah, itu kenapa gitu ya, kok ada perbedaan? Lanjut. Jadi sebenarnya stunting itu bukan hanya pendek saja ya, tapi lebih dari itu. Karena proses terjadinya stunting itu berbarengan dengan proses terhambatnya organ-organ tubuh yang lain, termasuk otak, ya, jantung, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya. Jadi anak yang pendek belum tentu stunting. Ya ada, tapi faktor keturunan itu hanya menyumbang 10% saja Bu ya. Faktor keturunan itu bisa dirubah dengan pola gizi seimbang. Ya. Jadi pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting sudah pasti pendek. Karena mungkin pernah kita lihat anak-anak yang ada beberapa anak yang pendek, tapi dia mempunyai aktif, terus tingkat kecerdasannya juga ada ya, ada yang seperti itu. Nah, ini 1000 hari pertama kehidupan. Bapak Ibu sudah tahu ya? Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Ya, mulai dari ibu-ibu TK mungkin bisa menjawab 1000 HPK itu apa? Ya, 1000 HPK itu dimulai dari janin yang masih di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, kenapa itu penting? Karena pada masa-masa itu adalah masa-masa emas, masa-masa kritis. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan masa itu, perkembangan anak akan terhambat. Nah, justru itu pada 1000 HPK gizi harus benar-benar diperhatikan ya, karena di masa itu terutama di janin ini ada pertumbuhan otak. Pembentukan berat badan dan tinggi badan juga sangat menentukan di masa itu ya. Kemudian pada anak usia lahir sampai 2 tahun juga perkembangan berat badan dan tinggi badan sangat menentukan juga ya. Nah ini tujuan penurunan stunting oleh pemerintah. Jadi target penurunan stunting itu bagi balita ya, anak di bawah 5 tahun. Sedangkan target penyelamatan otak itu balita
bawah usia 2 tahun. Nah, 25% otak bayi tumbuh saat dalam kandungan ibu ya. Sedangkan 55% saat bayi lahir hingga berusia 2 tahun. Nah, jadi antara bayi baru lahir dari janin sampai usia 2 tahun itu pertumbuhan otaknya 80% sekalian. Jadi hanya sisa 20% yang kita bisa mengejar setelah usia 2 tahun sampai 5 tahun biasanya. Nah, ini penyebabnya bermacam-macam ya. Di sini rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Nah, maksudnya di sini misalnya bukan hanya jumlahnya saja. Mungkin ibu-ibu pernah melihat ya, pola makannya hanya kaum saja, misalnya nasinya banyak ya sampai 1 piring ujung, sedangkan lauknya lauk teri cuma 2 ekor ya. Tempe atau pemberian MPASI-nya sudah baik dan benar atau tidak itu sangat berpengaruh. Kemudian rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih. Nah, saya kira untuk di Sumberingin ini sudah baik ya akses air bersihnya ya. Ya. Nah, di sini selanjutnya, nah ini kontribusi intervensi perbaikan gizi ya. Sini ada yang spesifik dan ada yang sensitif. Untuk yang spesifik ini biasanya dilakukan oleh sektor kesehatan ya. Jadi penanganannya secara langsung. Misalnya ada ibu hamil yang kek, jadi penanganannya itu langsung. Misalnya pemberian PMT terhadap balita kurus, juga pemberian PMT misalnya itu secara langsung. Ini memberikan kontribusi sekitar 30%. Sedangkan yang sensitif itu jauh lebih besar yaitu 70%. Di sini biasanya dilakukan oleh lintas sektor ya, jadi non kesehatan. Nah, ini untuk yang intervensi sensitif. Di sini ada mulai dari ibu hamil. Kita dari kesehatan itu sudah memberikan ini seperti tablet tambah darah ya pada ibu hamil, kemudian PMT ibu hamil kek, cacing dan suplemen makan kalsium. Kemudian untuk ibu menyusui kita sudah melakukan konseling ya pada ibu menyusui tentang ASI eksklusif, kemudian konseling menyusui juga. Untuk bayinya pemantauan pertumbuhan yang biasa kita laksanakan di posyandu ya. Kemudian ada pemberian vitamin A, obat cacing dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, untuk anak usia sekolah di Puskesmas juga sudah melaksanakan ke sekolah-sekolah tentang penjaringan anak sekolah ya untuk mengetahui status gizi atau penyakit-penyakit tertentu dan lainnya ya. Kemudian untuk remaja juga ada kesehatan reproduksi ya, juga sudah dilakukan dari tim kita dari kesehatan ya. Kemudian di lansianya juga ada posyandu lansia ya. Nah, ini untuk intervensi yang sensitif dari lintas sektor ini cukup banyak ya dalam rangka penurunan stunting. Di sini ada pertanian ya dari ketahanan pangan, kemudian dari BPJS, apakah masyarakat itu sudah menjadi masuk ke dalam kepesertaan BPJS atau tidak. Kemudian dari sosial ya untuk menangani kemiskinan, dari BKKBN yaitu keluarga berencana ya juga ada, kemudian agama, Dikbud juga masuk di dalamnya, termasuk pemberdayaan perempuan dan PU ya, perusahaan umum ini tentang masalah sanitasi, air dan sanitasi. Nah, ini saya menyampaikan tentang bulan timbang ya. Bulan timbang itu maksudnya bulan penimbangan di posyandu. Ibu-ibu yang kader tentunya sudah tahu ya bulan penimbangan kita itu bulan apa? Iya, Februari dan Agustus. Jadi
pada bulan Februari dan Agustus itu diharapkan semua balita hadir ke Posyandu untuk melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan. Tujuannya yaitu untuk melihat status gizi ya, perkembangan anaknya. Nanti akan diketahui apakah anak itu stunting atau tidak ya, gizi kurang, gizi buruk dan sebagainya ya. Di Posyandu ya, salah satu fungsi pelayanan Posyandu yaitu memantau kesehatan dan status gizi balita sehingga diperlukan alat ukur yang memadai dan sesuai standar. Ya. Sekarang timbangan yang standar itu yang timbangan berat badan yang digital ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya dari saya tentang sekilas tentang program stunting. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian program Aus Remaja. Bu Sulatin monggo. Kenapa diadakan Posyandu Remaja? Gitu ya. Ini ya, ada apa dengan remaja? Karena banyaknya kasus remaja yang merokok. Betul Ibu? Betul. Yes. Banyaknya kasus remaja yang mengkonsumsi alkohol. Betul, biarpun tidak tampak ya. Yes. Meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Betul? Betul. Yes. Terus banyaknya remaja, meningkatnya kasus penyakit HIV AIDS di usia 20 sampai 29 tahun. Ya. Ya, betul Ibu, ya. Banyaknya remaja yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Banyaknya masalah gizi pada usia remaja. Biasanya masalah anak-anak itu anemia, kegemukan, terlalu kurus, ya kaitannya mungkin dengan Bu Ena tadi stunting ya. Itu. Nah, kenapa kok remajanya yang kita garap? Karena ini pondasinya Bapak Ibu ya. Kita kan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Awalnya dari ibu tadi kan dari remaja. Kalau remajanya dari anak-anaknya sudah Bu Ena, remajanya nanti juga kita kerjakan. Ya, harapannya nanti ibunya sehat, orang tuanya sehat, akan melahirkan anak yang sehat pula. Itu ya. Lah, ini ya, karena banyaknya kasus, akhirnya perlu peningkatan akses kesehatan terhadap remaja. Karena remaja ini agak sulit Bapak Ibu ya. Mau datang ke puskesmas malu, ya. Mau periksa malu, gitu ya. Akhirnya dipendam sendiri masalahnya, termasuk masalah kesehatan dan masalah yang lainnya. Terus bertanya pada orang yang salah, akhirnya mendapat informasi yang salah juga, gitu ya. Untuk pembentukan Posyandu Remaja ini ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Banyak itu sampai 15 ya. Tidak perlu dibacakan satu persatu ya. Intinya ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Pemerintah, ada keputusan pemerintahan desa juga. Jadi semua masuk di sana ya. Jadi tidak ujuk-ujuk bikin Posyandu itu tidak ya. Kita ada dasarnya untuk membentuk Posyandu. Okay. Ini perlu diketahui ya Bapak Ibu ya. Posyandu Remaja itu sebetulnya apa sih? Ini ya. Kenapa dibuka ya di baliknya Ibu? Salah satu upaya kesehatan